Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari toolbar AutoCAD 2010. Biasa pertama install, tampilan toolbar akan terlihat seperti ini. Tapi biasanya kalau saya sih memakai toolbar yang klasik. Bagaimana caranya? Tinggal lihat di bawah, ada klik setelah diklik, lalu kita pilih AutoCAD klasik. Maka tampilan akan seperti ini. Lalu kita hilangkan, ini kita pindah. Setelah itu kita akan keluarkan toolbar yang biasa digunakan dalam bekerja tetapi belum tampil. Caranya kita klik di bagian toolbar, klik kanan, lalu kita ambil toolbar yang kita perlukan, misalkan dimensi, lalu klik kanan lagi di toolbar, object snap. Ini object snap, dan ini dimensi. Bila masih ada yang kurang, tinggal lakukan seperti tadi, klik kanan di toolbar, lalu pilih yang akan digunakan untuk bekerja. Kemudian saya akan coba menjalankan toolbar yang draw. Di draw terdiri ada line, construction line, polyline, dan seterusnya. Tapi kali ini kita akan menjalankan toolbar yang biasa digunakan. Misalkan kita coba line, kita tinggal klik line, lalu tempatkan di mana saja terserah. Kita klik di sini. Bila ini kan lurus, bila ingin garisnya bisa diputar-putar, kita tinggal matikan auto yang di bawah ini, maka garis akan tidak lurus. Tapi bila ini lurus, kita klik auto, maka garis akan lurus. Atau F8, klik pencet F8, akan tidak lurus. Bila dipencet lagi F8, dia menjadi lurus. Lalu ketik ukuran line, misalkan 1 meter. Saya pakai ukuran mili, jadi kalau 1 meter berarti kita ketik 1000. Bentar. Setelah begini langsung kita klik kanan atau enter. Bila kita ingin ngecek ukuran, maka kita akan cek dengan menggunakan distance. Cuman toolbarnya belum keluar, maka kita akan keluarkan
seperti tadi, klik kanan di toolbar, lalu kita klik ingiri. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita cek apakah ini benar 1 meter atau 1000 mili. Kita gunakan toolbar yang ingiri tadi yang distance. Klik, lalu kita snapnya kita setting dulu, kita matikan, clear all, kita pakai yang input aja. Oke, lalu kita klik di sini, klik di sini 1000 kan. Nah, setelah itu skip. Bila ingin membuat garis dengan sudut, maka kita akan klik line, klik di sini di mana saja, lalu kita ketik add berapa ukuran garisnya, misalkan 1 meter 1000, pakai tanda lebih besar, terus kita ketik berapa ingin sudut kemiringan, misalkan 45, kita ketik 45, enter, tekan. Kita akan mendapatkan garis yang dengan kemiringan 45, lalu klik kanan. Bagaimana cara mengecek apakah ini 45? Kita ambil garis di bawah, tarik sembarang kanan, kita cek apakah ini 45, kita ambil dimensi yang untuk mengukur sudut yang ini ya, klik garisnya, klik satu lagi, kita klik sini. Nah, ini sudah 45 derajat, cuman ini dimensinya hurufnya masih kecil ya, nanti bisa di setting di dimensinya. Tapi sekarang kita membahas masalah toolbar yang kita bahas sekarang aja, nanti dimensi kita akan menyusul. Ini sudah benar 45 derajat. Atau juga bisa misalkan tarik garis lurus ke kanan, lalu klik garis, kita gunakan rotate, klik di sini, matikan dulu auto. Mau diputar kemana, misalkan ke sini, tinggal ketik 45. Nah, atau miringnya di sini, kita ketik kita ulang, atau kita rotate dari sini. Kemudian F8 auto, kita klik misalkan 30 derajat. Nah, kita tarik garis, kita cek dengan menggunakan dimensi. Nah, kan benar 30 derajat. Jadi bila kita menggunakan garis, membuat garis, suatu garis, bila ingin mempertemukan garis satu dengan garis yang lain, maka kita harus menggunakan snap. Misalkan kita akan membuat lagi garis di sini, nah, kita akan klik garis lagi,
snap ini. Nah, ini jangan mati. Kalau mati ini nggak akan bisa nyambung dengan titik poin garis yang ini. Jadi kita harus menyalakan snap yang ini ya, yang endpoint. Endpoint jadi poin yang terakhir, poin yang ini atau yang ini. Nah, setelah muncul snap, kita akan klik, lalu kita tarik ke bawah, kita ketik berapa, misalkan sama 1000 1 meter. Sorry. Sorry, bukan ini. Ini kan tadi 1000. Nah, untuk menyambungkan garis tadi kita klik lagi line, lalu kita hubungkan ke garis ini, tarik ke bawah, ketik kembali 1 meter yaitu 1000 mil. Nah, begitu seterusnya kita klik lagi garis atau klik kanan lagi mengulang perintah line yang tadi, kita sambungkan lagi ke sini, ketik lagi 1000. Untuk menghubungkan ke sini kita bisa ketik 1000 atau kita ketik C atau close lalu enter. Nggak bisa, atau kita hubungkan aja langsung sini. Nah. Jadi sementara gitu dulu untuk line, nanti kurang-kurangnya kita lanjut kembali supaya lebih cepat. Setelah garis kita akan ke polyline yang ini yang biasa digunakan. Kalau ini biasanya jarang digunakan, jadi kita yang membahas yang sering kita gunakan. Kita hapus dulu ini. Untuk polyline sama dengan line, cuman kalau polyline garisnya dia menyatu atau bergabung, jadi tidak pecah seperti garis. Jadi bila kita membuat suatu kotak, dia garisnya bersatu, tidak seperti garis. Kalau garis kan line klik, misalkan line 1000, lalu ke sini 1 meter juga 1000, ini juga 1000, ini cek. Nah, ini garis pecah, tidak bersatu. Tetapi bila menggunakan polyline, kita bisa membuat garis menjadi satu. Ada 1000, 1000, 1000, 1000. Bila diklik ini akan menjadi satu. Dan bedanya di situ aja kalau polyline. Terus yang polygon itu sebenarnya buat membuat garis yang sudutnya segitiga, segi 5 dan sebagainya. Jadi kita akan dulu skip dulu aja ya. Terus untuk rectangle sebenarnya sama dengan polyline, cuman kalau rectangle itu dia langsung berbentuk kotak atau segi 4.
tidak seperti polyline. Kalau polyline kan membuat garis satu-satu, kalau rectangle dia langsung. Jadi kalau kita klik rectangle, klik di aja, dia akan menjadi kotak dan bersatu. Nah, kalau pengen memakai ukuran, kita tinggal klik rectangle, klik, misalkan 1000, 1000. Ini apa? Kalau rectangle dimension. Ya, dimensi. Jadi panjang misalkan 1000, lebar 1000. Nah, jadi kita mengisinya di bawah ini. Sekali lagi, rectangle, lalu klik di sini. Kita pilih di bawah ada area, dimension, dan rotation. Kita ambil dimension, ketik D, enter. Lalu kita masukkan ukurannya berapa. Misalkan saya ubah menjadi setengah meter, 500. Length berarti panjang, dan lebar kita samakan 500, setengah meter. Maka inilah hasilnya. Kita cek dengan this, klik, kita ambil di sini, kita ambil di sini. Setelah itu kita yang bawah, kemudian sama. Nah, begitu kalau rectangle. Sekarang kita akan ke klik RC-nya, lalu kita klik di mana, coba di sini, lalu di sini, lalu di sini. Nah, ini yang ars-nya gini aja, loh. Lingkaran, kita klik lingkaran, tinggal klik di sini, kasih diameter. Misalkan diameternya berapa? Misalkan diameter setengah meter. Nah, diameter setengah meter. Kita cek diameter. Selesai. Atau bisa saja. Kita klik. Nah, ini snapnya kita pakai ini. Snap to kuadran. Klik. Lalu klik lagi snap. Klik di sini. Ini diameternya 1 meter, radiusnya setengah meter. Berarti ini R-nya radiusnya setengah meter, diameternya 1 meter. Terus setelah itu kita akan ke spline. Kalau spline ini garis yang bisa berbentuk lengkung. Itu sedang ini kan ini elips.
Dan ini music block, nanti kita akan bahas lagi music block. Terus apa lagi ya, saya kira segitu dulu. Nanti kita akan melanjutkan, mungkin supaya videonya tidak terlalu lama. Nanti kita akan sambung kembali dengan perintah-perintah di draw yang lain. Sementara demikian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih.